Oke baik, selamat bertemu kembali buat semua sahabat Malau Official 09. Ini adalah video momen di mana perayaan Ekaristi Kudus dalam memperingati 40 hari ya kepergian istri dari Yohanes atau Maria Magdalena Moy, yang dimana 40 hari yang lewat dia telah berpulang ke pangkuan Tuhan. Teman-teman bisa melihat video ini adalah situasi sebelum misa dirayakan, atau inilah semua umat dan keluarga. Kami berada di wilayah Santa Rita di perumahan Armada Regensi. Ini masih masuk paroki Santo Arno Jansen, teman-teman. Umat sudah begitu banyak, sudah berdatangan. Sini situasi di belakang dari ataupun di depan meja altar, teman-teman. Meja bersama dengan wilayah dan keluarga sedang menyiapkan dan merapikan bangku-bangku buat umat yang akan datang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus yang langsung dipimpin oleh Romo Trisno sendiri. Selamat malam Romo Trisno, Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih. Sekarang kita lakukan persiapan ibadah akan dimulai. Ini adalah tradisi umat Katolik untuk mendoakan 40 hari arwah yang telah dipanggil. Bapak Ibu yang telah berkenan hadir untuk mendoakan perayaan Ekaristi Kudus, memperingati 40 hari arwah dari Maria Magdalena Moy dipimpin langsung oleh Romo Trisno SPD. Dan saya akan membantu menemani sebagai akan dipersembahkan oleh Romo biasa disebut dengan prodiakon. Ini ketua lingkungan syukur nomor 715. Bupati Balik Komunan Subscribe. Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Silakan duduk. Bapak Yohanes Rindu bersama dengan kedua putri Vincentia, Fernanda dan Ani Stefania
yang saya kasih dalam Tuhan Yesus bersama juga keluarga besar dan umat sekalian. Tidak terasa 40 hari berlalu, orang yang dikasihi oleh keluarga, yang dicintai oleh keluarga, tetapi juga yang menjadi bagian yang melekat kuat dalam kehidupan berkomunitas di paroki kita atas diri Ibu Magdalena Moi 40 hari lalu tidak lagi berada dengan kita. Meskipun secara fisik tidak ada bersama kita, hari ini kita datang kepada Tuhan 40 hari dalam hitungan manusia. Kita percaya Dia sudah memasuki gerbang suci, sama seperti ketika bangsa Israel berjalan jauh dan siap memasuki tanah Kanaan yang hanya melewati sekarang tembok Yeriko. Dia mereka berputar 40 hari 40 malam sambil memuji Tuhan. Tembok-tembok itu runtuh dan Israel masuk ke tanah perjanjian. Hari ini kita memanggil nama Tuhan 40 hari perjalanan Ibu Moi. Tembok-tembok dosa kesalahan yang menjadi penghalang selama dia di bumi diterima Tuhan, tetapi juga tembok-tembok kesedihan, ketakutan dan kecemasan dalam diri Bapak Yohanes Lewu serta kedua putrimu dijawab oleh Tuhan untuk siap melangkah seperti janji Tuhan di tanah terjanji yang penuh dengan susu dan madu. Mari kita tunduk merendah di awal perayaan suci. Kita mohon Tuhan berbelas kasih kepada kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepadamu saudaraku sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan berkata, dengan perbuatan dan kelakuan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, Bapa dan Orang Kudus, dan kepada saudaraku sekalian, supaya berdoakan saya kepada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa penyelamat manusia, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian dan membangkitkannya untuk hidup mulia di surga. Engkau juga yang menyelamatkan dan memelihara umat Israel selama 40 tahun mengembara di padang gurun. Kami mohon belas kasihan ya Bapa, ampunilah atas segala dosa dari saudari kami ini Ibu Magdalena Moi yang 40 hari yang lalu Kau panggil menghadap Engkau. Kasihanilah dia, sucikanlah dia dalam kasih-Mu, dan perkenankan dia menikmati sukacita abadi. Perkenankanlah juga anggota keluarganya, Bapak Yakobus Rawi, Ibu Maria Meo, Bapak Hendrikus Lamen, Ibu Maria Pupu, anak Maria Saleh, Yosef Nilo, Antonius Ruber, Kristoforus Nyebu, Inviola Yohana, Bapak Agustinus Kubi, dan Bapak Benedictus Raga. Engkau perkenankan untuk masuk dalam himpunan para kudus. Kau ampuni mereka dan memperkenankan mereka menikmati sukacita abadi. Perkenanlah juga Engkau ya Tuhan membuka berkat-berkat-Mu bagi keluarga yang ditinggalkan
Bapak Yohanes Ribu bersama kedua putrinya Vincentia, Bernarda dan Andi Stefania. Setelah ditinggal pergi oleh orang yang mereka kasihi, tentu Engkau tidak melupakan mereka juga ya Tuhan, karena ketiganya adalah milik-Mu. Maka kami mohon belas kasihan, sudilah Engkau kuatkan mereka, memberkati mereka, pekerjaan mereka, masa depan dari anak-anaknya, serta seluruh kesehatan jiwa raga mereka Engkau limpahi kasih karunia. Dan kami semua yang ada di tempat ini Engkau limpahi dengan berkat, dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan bertata bersama Kita dan Roh Kudus Allah kini dan sepanjang masa. Mari kita mendengarkan bacaan suci. Bacaan diambil dari kitab 2 Timotius. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil, inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti orang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapatkan keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Mari kita semua berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah sabda Tuhan.
bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Kemudian Yesus pergi ke sebuah kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertainya. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri tusuk itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pemusuh berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadanya, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Judea dan di seluruh daerah sekitarnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran hidup kami. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudari-saudaraku, umat sekalian yang dikasihi Tuhan, secara khusus Bapak Robert Yohanes Reni bersama dengan kedua putri Vincentia Fernando dan Anne Stefania. Tuhan memberkati. Hari ini kita semua berkumpul di tempat mengenangkan kembali 40 hari perjalanan ibu istri tercinta dari Bapak Yohanes Reni, mama ibu dari kedua bapak Vincentia Fernanda dan Anne Stefania yang meninggalkan dunia ini, meninggalkan keluarga ini, meninggalkan keanggotaan hidup gereja. Tetapi dia meskipun meninggalkan keluarga, meninggalkan semua yang pernah dia kenal, dia tidak kemana-mana. Dia mengarah ke tempat yang memanggilnya. Dia ikuti suara itu, mengikuti terus masuk ke tempat yang Tuhan sudah janjikan. 40 hari ini adalah perhitungan waktu manusia. Tetapi sebenarnya ibu terminamu ini, dia sudah masuk di dalam ruang tanpa waktu. Ruang yang tidak bisa lagi dihitung oleh hitungan waktu manusia. Dia ada di ruang yang disebutkan ruang alfa dan omega. Dia sudah ada di tempat ini. Di tempat ini tidak ada lagi yang disebutkan dengan peristiwa yang terjadi dalam konteks kehidupan manusia seperti kita sekarang. Masih ada dari putrinya, ada rasa kesedihan, atau bapak tadi suaminya masih rasa sedih. Di tempat ini tidak ada lagi air mata. Di tempat itu hanya sukacita dan kegembiraan. Dan itulah yang kita yakini, tujuan akhir dari kehidupan kita ini mengarah ke tempat ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan mendengarkan amin Bapak Yohanes Reni. Hari ini dia datang kepada dan kedua putri ini. Dia akan membongkar kesedihan 40 hari yang lalu, seperti peristiwa 40 hari ini. Kita rayakan 40 hari ini sebenarnya mengingatkan kita bahasa simbol
40 hari yang selalu tercantum di dalam kitab suci. Saya hanya mengambil 40 hari itu terkait dengan 40 tahun perjalanan bangsa Israel dan 40 hari ketika mereka berputar setelah mereka sampai di tempat yang namanya Yeriko, dinding yang sangat tinggi, yang sangat kuat, yang tidak bisa diruntuhkan oleh kekuatan manusia. Tetapi Allah katakan kepada Yosua dan kepada seluruh umat Israel, berdoalah sambil lantunkan puji-pujian, tiuplah nafiri, berputarlah selama 40 hari keliling tembok itu, dan pada hari ke-40 tembok-tembok itu akan runtuh dan kamu akan memasuki tanah yang kujanjikan. Sesudah dari sudut pandang kitab suci, konteks itu, suasana itu bisa kita bawa dalam situasi sekarang ini. Dinding yang membelenggu roh ibu Magdalena Moi selama hidupnya, dosa dan kesalahannya disempurnakan oleh Tuhan. Sama seperti Israel dimurnikan 40 tahun berjalan mengelilingi padang gurun. Proses perjalanan 40 tahun itu adalah proses Allah membersihkan orang-orang pilihannya selama 40 tahun. Padahal kalau bergerak keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju ke tanah Palestina sekarang ini, itu tidak lebih dari 150 km. Tidak masuk akal kalau harus ditempuh selama 40 tahun. Tetapi Allah mengajak mereka untuk bermain dan berencana menempuh 40 km itu, 150 km itu selama 40 tahun. Karena di situ ada banyak orang Israel yang tidak percaya kepada Tuhan. Allah menginginkan mereka memasuki tempat itu dengan kepenuhan iman, keyakinan yang kokoh. Orang-orang yang tidak memiliki iman yang kokoh, dia tidak akan layak untuk masuk ke tempat ini. Itulah proses pemurnian 40 tahun. Orang-orang Israel dimurnikan dari berpikir yang sesat, kecemasan, ketakutan, kehilangan harapan terhadap Tuhan. Dan baliknya, sisa Israel yang kuat, yang berharap pada kekuatan Tuhan, Allah Israel, yang membimbing mereka keluar dari penjajahan perbudakan Mesir, itulah yang mendapatkan kehidupan. Hal yang sama juga terjadi dengan konteks peristiwa yang dialami oleh Bapak Yohanes Remi bersama kedua putrinya secara khusus, dan tentu keluarga besarnya, tetapi mereka sebagai keluarga inti lebih mengalami. Sekali lagi, Bapak Yohanes Remi bersama kedua putri ini, Vincentia dan Anne, saya kembali menegaskan bahwa yang memanggil mama dan istri adalah Tuhan. 40 hari lalu dalam hitungan Bapa manusia, dia panggil ini. Ini bukan siapa-siapa yang memanggil, Tuhan yang memanggil, sama seperti dalam bacaan tadi. Kalau Tuhan yang memanggil, dia tidak akan pernah meninggalkan semua yang menyebutkan namanya sebagai gembala, tertidur dan terkapar. Ingat bacaan pertama tadi yang dibaca, jika kita mati dengan dia, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Mati dengan dia, kita akan hidup dengan dia. Apa maksudnya? Kita mati dengan dia, maka kita hidup dengan dia. Kata ini dalam sekali lagi peristiwa yang dialami oleh Bapak Yohanes Remi dan kedua putri. Ketakutan, kecemasan, kesedihan adalah sebuah peristiwa kematian yang membuat orang tidak bisa bergerak hidup. Tuhan Yesus katakan, sandarkanlah semua itu, rasa takut dan cemasmu itu, gabungkan dalam penderitaan salib ini,
aku akan memberi kamu hidup. Itu sebabnya dikatakan, datanglah kepadaku kamu semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Hari ini juga diunggah dalam pesta peringatan 40 hari. Sebenarnya juga di sisi pertama 40 hari ini untuk Ibu Magdalena Moi, dia sama seperti Israel yang sudah memasuki tanah terjanji. Tidak ada lagi kesedihan di situ. Bapak pengamis serius dan kedua putrinya yang melihat kamu dengan berbagai mata malaikat. Dia tahu kalian sedih. Tidak terputus hubungan kasih itu. Tidak. Kita tidak boleh salah persepsi. Orang sudah mati berarti tidak ada hubungan. Tidak. Dia hidup. Dia lihat dan dia turut mendoakan. Pasti akan bertanya kepada saya, apa buktinya? Karena selama ini selalu orang tanya, apa buktinya? Apa dalilnya? Iman harus ditutup dengan bukti lagi. Tuhan Yesus bilang sama Thomas, karena engkau sudah melihat aku, dan engkau sudah mencucukkan tanganmu di lambungku dan di kedua tanganmu, baru engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak pernah melihat, namun percaya. Dia tantang itu iman yang benar, iman yang tidak disandarkan pada mukjizat, tetapi iman yang disandarkan pada Kristus yang menyejarah dalam hidup manusia. Itu benar. Sama seperti ini kita dengar di dalam Lukas, ketika orang kaya menatap ke langit, dia melihat Abraham sedang memampu Lazarus yang miskin. Terjadi ruang dialog antara Abraham dan orang kaya ini. Ini bukan soal ketika orang hidup di bumi sudah kaya maka kemudian mati dia akan jadi atau masuk di neraka. Konsepnya tidak seperti ini. Tetapi bahwa cara hidup yang tidak benar itulah yang menjadi tempat, entahkah itu surga atau neraka, turut disumbangkan selama kita hidup di bumi. Orang kaya itu bertanya, aku sangat kehausan, mungkinkah engkau mengizinkan Lazarus untuk mencucukkan air di ujung jarinya dan menempatkan di lidahku karena aku sangat kehausan? Abraham berkata, tidak mungkin, sebab antara engkau dan kami terbentang jurang yang tak terseberangi. Ingatlah poin terakhir yang meminta, kalau itu tidak mungkin, sudilah kiranya ada orang yang mati datang ke dunia karena aku masih memiliki 5 saudara laki-laki, supaya mereka jangan berada di tempat yang sama seperti aku. Lihat, justru di tempat yang salah orang masih memikirkan tentang saudara-saudara yang ada di bumi. Apalagi kalau seperti Bu Moi, Magdalena Moi, yang ada di tempat yang indah, dia sudah memiliki mata malaikat, dia melihat air mata kalian. Hanya dia minta kepada kalian dalam nama Tuhan Yesus, dia meminta seperti dalam bacaan pertama tadi. Dia minta, jika engkau Yasinta, Vincentia dan Anne Stefania, kalian matikan semua ketakutan dan kecemasan bersandar pada Tuhan Yesus, kamu hidup. Bapak Yohanes Rewi, jika Anda melepaskan semua ketakutan dan kecemasan, matikan itu dalam nama Tuhan. Bapak Yohanes Rewi hidup karena bersandar pada Allah yang benar. Air mata kalian akan diubah dalam sukacita, ketakutan akan diubah menjadi kegembiraan, kecemasan-kecemasan itu akan dijawab oleh Tuhan berdasarkan proses dalam perjalanan hidup manusia. Bapak Ibu saudari-saudaraku umat yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang dialami oleh keluarga Bapak Yohanes Rewi dan kedua putrinya adalah juga merupakan peristiwa refleksi kita bersama, peristiwa permenungan kita bersama, peristiwa untuk memperdalam iman kita bersama, supaya selama hidup kita harus ada buah-buah kebaikan yang kita taburkan selama hidup. Sebab destinasi atau tujuan akhir dari hidup kita hanya ada 2, tidak ada yang lain. Entahkah orang percaya atau tidak, menolak Tuhan atau tidak, mengingkari Dia atau tidak, yang pasti
hanya ada dua opsi dalam hidup itu, pilihannya. Pertama, kalau bukan neraka, surga. Kalau bukan surga, neraka. Tidak ada yang tinggal di awan-awan, melayang-layang, tidak ada. Ada yang mungkin memilih, kalau boleh Tuhan biar saya melayang-layang saja. Tidak ada yang melayang-layang. Ada yang rencana cuma mau melayang-layang saja, seperti lagunya Katon Bagas sekarang melayang-layang saja. Tidak ada bukan? Tidak ada entah memilih dan saya mau melayang-layang atau tidak. Kalau sudah saatnya, tidak adalah prinsip melayang-layang, naik semua ke atas. Semua hal itu akan kemudian terjadi. Soal dapat di tempat yang baik atau tempat yang tidak baik, kita turut berkontribusi selama kita hidup. Itu sebabnya kita bersama-sama, termasuk salah satunya peristiwa seperti ini, kita datang, kita memberi waktu, kita memberi dukungan, menghibur keluarga-keluarga seperti ini. Itu satu bentuk sumbangan. Masa persiapan kita selama kita hidup, kita tidak kehilangan pelayanan kasih, menghibur keluarga-keluarga yang berduka, menguatkan mereka. Itu adalah bagian sumbangan kita untuk bukan hanya keluarga itu, untuk juga diri kita menyongsong hari yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Bapak Ibu, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa 40 hari perjalanan Ibu Magdalena Moi meninggalkan keluarga dan meninggalkan kita semua adalah peristiwa rohani, peristiwa cinta, peristiwa kebaikan Tuhan bagi Ibu Magdalena Moi, tetapi juga bagi keluarga. Kalau Israel bisa memasuki tanah suci itu setelah 40 tahun berada dalam ruang yang menakutkan, di padang gurun penuh dengan hewan ganas, ular beludak yang mematikan, ketakutan dan kecemasan. Tetapi karena mereka setia seperti Tuhan Yesus katakan tadi, jika kau mati dengan aku, engkau akan hidup. Kalau orang sandarkan semua ketakutan dan kecemasan, keraguan-raguannya kepada Tuhan Allah yang hidup dalam diri Yesus, maka semua akan masuk di tempat yang indah. Semua akan masuk di tanah yang penuh dengan susu dan madu ini. Susu dan madu tidak perlu kita cari di bumi ini. Susu dan madu yang Tuhan maksudkan adalah tanah kekekalan yang akan dialami oleh kita semua. Ibu Magdalena Moi sudah mengalami. Tentu dia akan juga berdoa untuk kedua putri. Tentu dia juga berdoa suaminya. Sekaligus dalam peristiwa seperti ini khusus untuk Bapak Yohanes Riri dan kedua putri, jangan kehilangan mata iman. Berpegang pada Kristus seperti dia katakan tadi. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Dia undang, datanglah kepadaku kamu semua yang letih dan berbeban berat. Datanglah Bapak Yohanes Riri kepada Tuhan. Datanglah Vincentia dan saudari Ania Stefani kepada Tuhan. Dia akan melegakan, dia akan memberikan berkat-berkat itu. Dan kita juga semua datanglah kepada Tuhan dengan seluruh ketakutan dan kecemasan kita. Datang kepada dia, jangan ragu-ragu seperti Israel yang ragu-ragu. Jangan ragu. Ketakutan kecemasan menyongsong 1 Agustus nanti, tarif 19%. Amerika masuk bebas ke Indonesia dan Indonesia supaya pajak tarif. Orang mulai cemas. Bagaimana nantinya? Jangan takut akan terjadi hal-hal semacam ini. Realita itu atau kesejahteraan hidup itu akan bisa dilewati oleh kita semua kalau kita berpegang pada Injil hari ini. Datanglah kepada sampaikanlah semua ketakutan dan kecemasan kepada Tuhan. Dia akan melegakan, dia akan menguatkan, dia akan menghidupkan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Allah Bapa Maha Kasih, kami percaya Yesus Putra-Mu telah bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. Kami percaya hanya dalam Dia Tuhan kami itu
kami akan beroleh hidup kekal, kami akan dilimpahi oleh kelimpahan kasih. Maka dengarkanlah doa-doa kami ini ya Tuhan. Bagi arwah Ibu Magdalena Moi, ya Bapa, kami percaya Engkau yang memberi, Engkau juga yang mengambil Ibu Magdalena Moi untuk kembali ke rumah Bapa. Berpujilah dan dimuliakanlah namamu selamanya. Perkenankanlah Ibu Magdalena Moi tinggal bersamamu dalam kemuliaan dan sukacita di surga yang mulia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua umat beriman yang telah meninggal dunia, Bapa yang Maha Pengasih, berilah istirahat kekal dan pengampunan dosa kepada semua sanak saudara, sahabat, dan semua umat beriman yang telah meninggal dunia. Semoga setelah peziarahan iman mereka di dunia ini telah berakhir, Kristus memberikan piala kehidupan yang mulia bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anggota keluarga yang ditinggalkan Ibu Magdalena Moi, ya Allah, Bapa yang Maha Rahim, dampingilah seluruh anggota keluarga Ibu Magdalena Moi yang masih bersiaran di dunia ini. Semoga mereka dapat mencontoh teladan doa dan hidup yang baik dari Ibu Magdalena Moi selama hidupnya, sehingga keluarga ini sungguh dapat menanam dan menaburkan iman, pengharapan, dan kasih baik di dalam keluarga maupun kepada sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di tempat ini, semoga kita yang hadir di sini senantiasa percaya akan sabda Tuhan dan menjadikannya pegangan hidup kita, dengan tetap waspada, terus berjaga-jaga, siap siaga dalam hidup, doa, amal iman, dan kasih menyongsong kedatangan Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, hanya kepadamu kami menaruh kepercayaan dan harapan kami seutuhnya. Maka kami mohon, kabulkanlah doa-doa kami ini demi keselamatan jiwa dari Ibu Magdalena Moi serta saudara-saudaranya, dan demi kekuatan penghiburan dan pertolongan bagi Bapak Yohanes Rewu dan kedua putrinya Vincentia dan Ane Stefania, serta bagi kami semua Kau limpahi kasih karunia demi Kristus Tuhan dan pegang antara kami. Mari kita lanjutkan dengan persembahan. Terimalah persembahanku, roh dan
ragaku, lambang syukur ikhlas. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persepadaanku dan persepadaanku, doa-doa dan intensi kita berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Baik, berkenanlah menerima persembahan kami roti dan anggur yang saat ini kami wujudkan kepada demi Yesus Kristus Putra. Satukanlah dalam persembahan ini doa-doa kami juga untuk keselamatan jiwa Ibu Magdalena Moi dan segenap anggota keluarga, serta penghiburan bagi Bapak Yohanes Lewi bersama kedua putrinya Vincentia Fernanda dan Agnes Stefania, serta doa-doa kami umatmu yang saat ini kami panjatkan kepada demi kebahagiaan hidup, iman, harap dan cinta kami kepada demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu Dan bersamamu, Selamat arahkan hati kepada Tuhan. sudah kami harapkan. Panggilan bersungguh kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sebatasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu beribadahku bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan legal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Dia menerima maut seorang diri supaya kami semua tidak mati. Bahkan Dia sudah rela wafat seorang diri supaya kami semua hidup bagimu selamanya. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji dan sukacita bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi, Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah
darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami karena melalui salib dan kebangkitanmu. Allah telah membebaskan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa untuk kehidupan dan dialah keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dikubur menjadi saksi umat oleh Roh Kudus. Kami mohon berkat Tuhan untuk Bapak Yohanes Riru bersama dengan kedua putrinya, Vincentia Fernanda dan Agnes Stefania, hidup dan karya mereka, seluruh perjuangan mereka, terutama iman, harap, cinta mereka kepada Engkau berkati. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Ignatius serta semua roh dewa. Ingatlah akan hamba-Mu Ibu Magdalena Moy yang telah Engkau panggil 20 hari yang lalu dari dunia ini ke akhirat. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, keluarga dari Bapak Yohanes Riru yang juga telah Kau panggil beberapa waktu yang lalu, Bapak Yakobus Rawi, Bapak Maria, Ibu Maria Meo, Bapak Hendrikus Slamet, Ibu Maria Ibu, anak Maria Saleh, Yoses Dilo, Antonius Rubah, Christophorus Ibu, Inviola Yohana Francisca, Bapak Agustinus Kumi dan Bapak Benedictus Raga. Juga jiwa-jiwa yang hari ini menghadap Engkau, korban perang, korban bencana alam, korban kecelakaan, jiwa-jiwa yang terlupakan, bayi-bayi yang diaborsi, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam gerak ibadah, beribadah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita semua berdiri dan dengan berani kita ulangi dengan menyanyikan lagu pujian yang diajarkan
doa pujian yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sehingga memberi kami semacam hidup kami, supaya kami yang telah dibuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai ini ditinggalkan bagimu, damai ini diberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan beri kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Dan semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama. Mari kita saling memberikan salam damai kasih Tuhan satu kepada lain. Tuhan Yesus bersabda, datanglah kepadaku, kamu semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas mendatang kepada saya, tetapi sabda saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus
menghantar kita semua sampai hidup kekal. Amin. Bapak Ibu yang dalam mengaku ini adalah umat Katolik yang sudah dibaptis dan sudah menerima komunion pertama serta tidak berhalangan dosa besar. Terima kasih. Namun bila di kau
Marilah berdoa. Allah pangkal kehidupan seluruh insan, Engkau telah memanggil dari tengah-tengah kami kembali ke hadirat ibu saudara kami Magdalena Boy yang 40 hari yang lalu Engkau ambil dia dari tengah-tengah kami kembali ke hadirat. Dia sekarang berada di pangkuan dan kami tetap merasa bersama dengan dia karena Engkau adalah sumber hidup. Kami juga adalah putra-putrimu, anggota tubuhmu yang satu, warga persekutuan kaum beriman. Maka kami mohon semoga rahmat kehidupan yang telah Kau janjikan bagi semua saja Engkau berikan juga bagi kami. Secara khusus untuk Bapak Yohanes Reyu dan putri-putrinya Vincent Fernanda dan Anne Stefania Bubu, Kau limpahi mereka dengan kasih karunia-Mu. Kau jaga dan lindungi mereka dengan mengutus malaikat-Mu berjalan bersama mereka. Serta juga bagi kami semua yang terus-menerus mencari, memuji dan memuliakan Engkau, Engkau limpahi dengan kasih karunia-Mu. Demi Yesus Kristus Putra Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Sebelum berkat yang mewakili keluarga atau dari pihak lingkungan dan wilayah, kami persilakan untuk menyampaikan satu dua hal sebelum bisa ditutup. Malam semua. Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Pada malam hari ini kita dikumpulkan bersama-sama dalam doa arwah misa arwah mengenang 40 hari kepergian istri saya, Magdalena. Saya bukan lagi kembali mengenang masa-masa sebelum istri saya meninggal, tapi saya cuma sedikit bercerita bahwa hidup berkeluarga itu ternyata tidak seindah yang dibayangkan orang. Dalam 10 tahun terakhir ya, saya berusaha berjibaku sana kemari, berjuang apapun caranya saya lakukan, bahkan tidak masuk logika sekalipun. Bahkan Romo berseberangan dengan iman saya. Saya pernah lakukan itu hanya demi kesembuhan istri. Tapi pada akhirnya manusia perlu berusaha. Tuhan menentukan Romo. Tapi dengan kepergian istri saya ini, ya, saya boleh mengambil hikmah bahwa manusia selama kita masih hidup, kita harus terus berjuang. Sandarkan harapan kita pada Tuhan.
ikhlaskan kalau memang Tuhan menentukan yang lain seperti yang kita inginkan, ikhlaskan itu. Akhirnya saya secara pribadi mewakili keluarga inti saya dan juga keluarga besar, ya, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari saya sekalian yang sudah malam ini, ya, saya boleh bergembira, ya, saya bisa melupakan sedikit kesedihan dengan kehadiran Bapak Ibu yang sudah mensupport kami keluarga berdua. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, terima kasih banyak semuanya. Saya hanya menegaskan saja, semua yang sudah dibicara itu baik. Tapi sekali lagi, sebagai seorang gembala di tempat ini, semua yang sudah diucapkan oleh saudara-saudara saya, syukur dan terima kasih. Saya kembali menegaskan untuk semua yang telah terlibat di tempat ini, saudara-saudara saya, tetangga, pemerintah di level yang paling tingkat yang terendah ini dalam komunitas bersama hidup dengan Bapak Yohanes, semuanya terima kasih banyak untuk kebaikan-kebaikan diri pribadi dan keluarga Anda sekalian. Tuhan berkati, serta juga umat sekalian yang terus-menerus juga mendukung hal-hal ini. Tuhan memberkati. Mari kita semua berdiri, kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Bapak Ibu saudari-saudaraku sekalian, secara khusus untuk Bapak Yohanes Rebu dan kedua putrinya, kita semua yang hadir di dalam perayaan suci, hidup dan karya kita selanjutnya, serta istirahat kita pada sepanjang malam ini, dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi Kudus 40 tahun hari meninggalnya Ibu Pandelina Moi sudah selesai. Syukur pada Allah. Pergilah kita semua diutus. Amin.